Lagi asik-asik ngopi di teras, ada jamur muncul, Bang. Ketakutan terbesar umat manusia saat ini mungkin terpecahnya dan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga kemungkinan besar akan melibatkan kiblat teknologi militer modern, yakni antara Amerika Serikat melawan Rusia. Nah, jika terjadi Perang Dunia Ketiga, Jika ya, semoga nggak pernah terjadi ya, Bang. kira-kira kemanakah Indonesia harus memihak? Apakah lebih baik menjadi sekutu Amerika Serikat dengan password kebebasannya, ataukah bersekutu dengan Rusia dengan password uranya? Untuk itulah pada video kali ini kita akan membahas skenario Perang Dunia Ketiga dan kemungkinan kemana Indonesia akan bersekutu. Perang Dunia Ketiga bisa saja terjadi dengan gerbang pembuka utama konflik Rusia-Ukraina. Bisa saja Ukraina berhasil join dengan aliansi NATO kemudian diserang oleh Rusia, dan NATO menggunakan pasal kelima mereka untuk sama-sama menyerang Rusia. Tentu Perang Dunia Ketiga akan terjadi sangat dahsyat, di mana teknologi militer sudah sangat-sangat canggih melampaui semua teknologi manapun pada Perang Dunia Kedua. Penggunaan senjata nuklir mungkin tidak dapat terhindarkan jika kedua negara baik AS maupun Rusia tidak menemukan penyelesaian ataupun gencatan senjata, maka nuklir mungkin menjadi pilihan utama. Baik Amerika Serikat maupun Rusia merupakan dua negara adidaya dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Keduanya sama-sama mempunyai senjata pamungkas yakni ICBM berhulu ledak nuklir yang tentunya memiliki kekuatan destruktif melampaui bom atom Little Boy ataupun Fat Man yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Diketahui Rusia mempunyai sekitar 6.000 hulu ledak nuklir yang dapat diluncurkan kapan saja, kemana saja, dari mana saja, dan ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Begitupun dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai sekitar 5.500-an hulu ledak nuklir yang mampu menjangkau seluruh penjuru dunia. Bisa dipastikan, jika Amerika Serikat berperang habis-habisan, senjata nuklir akan digunakan secara besar-besaran. Penggunaan senjata nuklir tersebut tentu akan menimbulkan dan menghancurkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, sebaiknya kira-kira kemana Indonesia harus berpihak, Bang? Pilih AS kah? Rusia kah? Jadi gini ya penyatir, Indonesia adalah salah satu anggota negara yang tidak memihak kepada blok timur ataupun blok barat. Gerakan ini dikenal dengan gerakan non-blok. Gerakan non-blok didirikan pada tahun 1961 untuk menghindari konflik lebih besar dengan tidak ikut serta kepada blok barat ataupun NATO ataupun Uni Soviet dengan fakta warsawannya. Dan beruntungnya Indonesia adalah salah satu anggotanya. Selain itu, Indonesia menganut hubungan luar negeri yang bebas dan aktif, yang artinya Indonesia akan siap mengambil peran penting dalam berbagai masalah dunia sesuai kemampuannya. Namun, sebisa mungkin menghindari keterlibatan konflik di antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Memilih untuk bersekutu dengan Amerika Serikat ataupun Rusia jika terjadi Perang Dunia Ketiga merupakan hal yang tersulit mungkin bagi negara kita tercinta ini. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat bisa dikatakan sangat-sangat dekat dan mesra sekali. Indonesia menjadi bagian penting dari keamanan kawasan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Baik Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kepentingan baik di bidang ekonomi, politik, komersial, ataupun keamanan yang berkesinambungan antara kedua negara ini. Sebut saja jet tempur F-16, C-130 Hercules, helikopter Apache, dan berbagai alutsista lain yang dimiliki oleh TNI kita buatan Amerika Serikat. Tentu, jika kita bersekutu dengan Rusia, jika terjadi Perang Dunia Ketiga, Amerika Serikat tidak akan segan-segan mengembargo suku cadang dari berbagai alutsista tersebut.
Masih mending bang, paling banter dikirimin ICBM Minuteman 3. Embargo ini pernah dirasakan oleh Indonesia. Kala itu, tepatnya pada tahun 1991, Indonesia dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Setelah Amerika Serikat mengetahui hal tersebut, yakni Indonesia melakukan kejahatan Santa Cruz di Timur Timur, secara cepat pemerintah Amerika Serikat atas persetujuan Kongresnya mengusulkan untuk mengembargo Indonesia. Pada tahun 1995, embargo diberlakukan dan berakhir pada tahun 2005. Embargo tersebut menyebabkan berbagai alutsista TNI tidak dapat digunakan dan akhirnya membuat Megawati kala itu memilih jalan lain yang lebih masuk akal. Megawati mendatangkan sekitar 5 unit Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 dari Rusia. Tumben belinya bang, biasanya menjual. Selain itu, bisa dikatakan bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki melemahkan kekuasaan Jepang di Indonesia. Kekosongan kekuasaan ataupun status quo Jepang di Indonesia membuat adanya peluang Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Jadi, kemungkinan Indonesia tidak akan memusuhi Amerika Serikat dan bersekutu dengan Rusia. Hubungan Indonesia dengan Rusia juga bisa dibilang sangat baik, bahkan mungkin romantis. Sejak zaman Presiden Soekarno, hubungan Indonesia dengan Rusia atau kala itu masih berbentuk Uni Soviet sangat istimewa. Pada awal kemerdekaan, alutsista buatan Uni Soviet menjadi kekuatan utama Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaannya. Sebut saja seperti jet-jet tempur lawas seperti MiG-21, MiG-15, MiG-17, dan MiG-19. Bahkan, kala itu Indonesia mempunyai pesawat pengebom jarak jauh Tu-16 Badger yang tak lain dan tak bukan buatan Uni Soviet. Selain itu, pada tahun 1962, Indonesia pernah mempunyai kapal perang atau lebih tepatnya battle cruiser besar KRI Irian buatan Uni Soviet. Di era modern ini, Indonesia mengoperasikan jet-jet tempur dan helikopter buatan Rusia. Misalnya seperti Su-27, Su-30, Mi-17, dan Mi-35 buatan Rusia. Tentu, jika Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat dan memusuhi Rusia, semua alutsista tersebut akan terkena embargo dan lumpuh tidak dapat beroperasi. Indonesia dengan Rusia juga memiliki hubungan ekonomi dan kerjasama yang baik. Indonesia, Rusia sama-sama anggota kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC, sama-sama anggota G20 dan memiliki sejarah hubungan yang baik pada era Perang Dingin. Lalu, kemana Indonesia harus berpihak, Bang? Prinsip utama politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan gerakan non-blok mungkin menjadi netral adalah pilihan yang terbaik. Menjadi aliansi Amerika Serikat kemungkinan diserang oleh Rusia. Sebaliknya, menjadi aliansi Rusia kemungkinan diserang oleh Amerika Serikat. Indonesia terletak di kawasan yang sangat-sangat strategis. Jika kedua negara tersebut berperang habis-habisan dan salah satunya menyerang Indonesia dengan ICBM, maka tamatlah kita. Kita tidak mempunyai sistem pertahanan udara mumpuni untuk mencegah rudal balistik seperti itu. NASAM 2, air defense terbaik yang kita miliki tidak bisa digunakan untuk mencegah rudal balistik seperti itu. Jadi, langkah netral mungkin adalah pilihan yang terbaik. Perang Dunia Ketiga tentu akan menimbulkan kehancuran dahsyat bukan hanya pada pihak yang berperang, namun kehancuran global, baik kehancuran fisik, ekonomi, dan kelaparan di mana-mana. Nah, kalau pengen Bukan jahat, tapi bijak. lebih baik menunggu negara mana yang kelihatannya akan kalah di akhir peperangan, kemudian bergabung ataupun bersekutu dengan negara yang berpotensi menang di akhir pertempuran. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyatir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.